Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu hari ini. Berikut adalah adik-adik yang mengirimkan foto saat ibadah sekolah minggu lalu. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Karena kakak semua yang ada di sini bersuka cita sekali kembali menyapa adik-adik lewat ibadah sekolah minggu meskipun dari rumah saja. Tapi adik-adik tetap semangat kan? Tetap semangat kan? Kalau begitu, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kereta apiku menuju sekolah minggu. Harus semangat ya. Ibadah sekolah minggu kita buka di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, suruhlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Oke adik-adik, untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan, kakak minta adik-adik bangkit kembali berdiri. Semua sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Sudah dong kak. Oke, kalau begitu kita akan angkat satu pujian, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Penuh semangat ya.
adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kakak berharap dimanapun adik-adik berada saat ini, adik-adik dipenuhi dengan sukacita. Walaupun hari ini kita belum bisa ibadah ke gereja, kita belum bisa membaca Alkitab secara bersama-sama, kita juga belum bisa bernyanyi dan memuji bersama di dalam gereja. Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap semangat memuji nama Tuhan dari rumah kita masing-masing. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita siapkan catatan kita, dan juga alat tulisnya. Jika adik-adik sudah siap, mari kita duduk yang rapi, kita satukan hati kita berdoa. Adik-adik ikutin doa kakak ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini, di mana pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu, agar dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Sekali lagi, amin. Baik adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Mari kita membaca secara bersama-sama di bawah judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Baik adik-adik, pada saat ini tema kita adalah percaya walau tidak melihat. Kita ulangin sekali lagi tema kita hari ini, percaya walau tidak melihat. Nah adik-adik, di dalam slide ini jumlah murid Tuhan Yesus ada berapa adik-adik? Ada 12, dan pada saat ini kita akan membahas salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama siapa adik-adik? Thomas. Ya, kita akan membahas pada saat ini tentang Thomas. Adik-adik masih ingat kan cerita perikop kita minggu lalu? Ketika pagi-pagi sekali Maria dan perempuan lainnya datang ke kubur Yesus. Dan mereka melihat kubur Yesus sudah kosong dan mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalamnya. Lalu malaikat menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup.
Kemudian Maria dan perempuan yang lainnya menyampaikan berita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Semua murid-murid Tuhan Yesus merasa terkejut dan tidak percaya. Coba kita bayangkan adik-adik, apakah orang yang meninggal bisa hidup kembali? Di saat seperti itulah Tuhan Yesus lagi-lagi menunjukkan kekuasaannya ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam suatu ruangan yang tertutup dan terkunci. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik bisa lihat begitu terkejutnya murid-murid Tuhan Yesus melihat ternyata Tuhan Yesus hidup kembali. Tetapi adik-adik, pada waktu itu ada salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Adik-adik pasti tahu kan siapa dia? Ya, dialah Thomas. Pada saat itu Thomas tidak berkumpul bersama dengan murid-muridnya yang lain. Ketika Thomas datang dan murid-murid yang lain menyampaikan kepada Thomas dan mengatakan, "Hai Thomas, kami telah melihat Yesus." Lalu Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah, sayang sekali ya adik-adik, Thomas tidak percaya apa yang dikatakan murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. 8 hari kemudian di tempat yang sama, kembali Tuhan Yesus menyatakan kekuasaannya sewaktu pintu masih terkunci dan tertutup. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah ruangan itu dan adik-adik bisa membayangkan bahwa semua murid-murid terkejut termaksud Thomas. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, adik-adik, akhirnya Thomas pun percaya bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Meskipun dia harus terlebih dahulu memegang tangan Yesus, menyentuh bekas luka yang ada di tubuh Yesus. Nah, adik-adik, di dalam ayat 29 berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau melihat Tuhan Yesus secara langsung? Dan siapa yang mau mendengarkan dan bercerita dengan Tuhan Yesus secara langsung dan secara berhadap-hadapan? Nah, pasti semua adik-adik menginginkan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kak, bagaimana kita mau percaya kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan walaupun tidak melihat Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik tidak melihat Tuhan Yesus dengan kedua mata yang kita miliki, tetapi kita bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata batin kita, dengan hati kita, sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan. Bagaimana Kak kita bisa merasakan kasih Tuhan? Nah, adik-adik, kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui berbagai contoh pagi hari, matahari bersinar menyinari bumi, dan pada malam hari adik-adik kita bisa merasakan bintang-bintang bulan juga menerangi kita. Ketika tidur, adik-adik pasti bisa kan melihat tersebut. Nah, yang kedua, adik-adik juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui orang tua masing-masing, di mana kedua orang tua kita sangat menyayangi kita sejak kita masih bayi sampai kita bertumbuh dewasa. Orang tua kita menjaga kita dan memberikan semua kebutuhan kita, mengajari kita belajar, mengajak kita bermain, bahkan ada
orang tua kita yang harus bekerja keras siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan adik-adik semua. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, kita harus tetap percaya. Karena apa? Karena kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita anak-anaknya melalui ciptaan Tuhan dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, mulai saat ini berbahagialah walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini Bapa dapat dimateraikan di hati kami masing-masing dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami orang lemah ini sering jatuh ke dalam dosa. Kiranya Bapa ampuni segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, dalam anak-Mu adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan kan? Kalau begitu, sekarang kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu Tuhan, satu pujian. Terima kasih Tuhan.
Kita akhiri ibadah sekolah minggu dan kita mengucap syukur karena kita telah mendapatkan berkat melalui firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi kami dalam hidup kami, terutama bagi kami anak-anak Tuhan yang sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami khususnya di masa-masa pandemi ini, agar kiranya Engkau tetap menuntun dan menyertai kami, menjauhkan kami secara khusus sekolah minggu GKPI yang ada di Balikpapan ini boleh tetap dalam penuh perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami jika kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin.